Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Irawan dengan PM 442021 izin mempresentasikan strategi teknologi kooperasi industri 4.0 NIP Society Gubernur dengan mata kuliah manajemen strategi dan dosen paling kece ialah Haris Adi Suwantoro ST.MBA. Pengatur teknologi industri strategis industri 4.0 dan masyarakat 5.O adalah selamat datang di teknologi semakin maju dan terhubung. Kita akan mengeksplorasikan bagaimana teknologi komersial strategis industri 4.0 dan society 5.0 saling berkaitan dan menciptakan peluang baru bagi bisnis dan masyarakat. Pertama adalah industri 4.0. Definisi dan konsep dasar. Industri 4.0 adalah revolusi industri keempat yang ditandai dengan integrasi teknologi digital dan fisik serta otomasi proses produksi. Society 5.0 dalam society yang berpusat pada manusia yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis untuk meningkatkan kualitas hidup. Teknologi komersial strategis, pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan nilai bisnis yang berkelanjutan. Teknologi komersial strategis, pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan nilai bisnis yang berkelanjutan. Tren teknologi mutakhir, Internet of Thinking (IoT), konektivitas dan pertukaran data antara perangkat-perangkat elektronik melalui internet, kecerdasan buatan AI, kemampuan mesin untuk belajar dan beradaptasi serta meniru kecerdasan manusia, robotika dan otomasi, penggunaan robot dan sistem otomasi dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
dampak industri 4.0 pada masyarakat ialah seperti gambar ya di samping ini adalah apa itu industri 4.0 ya, yang utama adalah simulation ke horizontal and vertical system integration, lalu ke industrial internet of thinking IIoT dan augmented reality, dan lalu ke additive manufacturing, lalu the code, lalu cyber security, dan big data and analysis, and the autonomous robot. Langsung lagi ke simulasi. Itulah tahapan dari industri 4.0 yang utama, dan yang dampaknya adalah satu, pergeseran pasar dan tenaga kerja, otomatisasi dan digitalisasi mengubah lanskap pekerjaan, membutuhkan keterampilan baru. Yang kedua adalah perubahan gaya hidup. Teknologi mempengaruhi cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengakses informasi. Dan yang ketiga adalah tantangan etika dan privasi. Meningkatkan penggunaan data dan algoritma, menghadirkan isu-isu etika dan privasi yang kompleks. Konsep masyarakat, konsep society 5.0 dan karakteristiknya. Society 5.0 adalah comfort, vitality, high quality life. Yang pertama adalah benefit everyone regardless of age and gender. Yang kedua, everyday is happy and fun. Yang ketiga adalah equilibrium for camber work, efficiency, altering time. Yang keempat adalah more convenient, safe and secure life. Konsep society 5.0 ialah yang pertama, berpusat pada manusia, meletakkan manusia pada pusat pengembangan teknologi dan solusi. Yang kedua adalah integrasi dunia fisik, digital, dan biologis, memadukan teknologi dengan kehidupan manusia yang meningkatkan kualitas hidup. Dan yang ketiga adalah inovasi berkelanjutan, terus menerus mengembangkan solusi teknologi yang bertujuan
meningkatkan kesejahteraan. Tantangan dan peluang komersial. Tantangannya investasi teknologi yang cukup tinggi. Yang kedua, kekurangan keterampilan digital. Yang ketiga, keamanan data dan privasi. Peluangnya adalah efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. Dan yang ketiga, meningkatkan pengalaman dan pelanggan. Lalu, teknologi komersial activities. IP Portfolio Planning and Management, Business Process Management, Business Research, Market Research and Opportunity Research, Teknologi Komersial Strategi. Lalu dibagi menjadi dua atau licensing, dua fitur startup and innovation. Yang pertama, there are many strategy position on within IP planning and management as well as technology, commercial, accounting, licensing, venturing. Yang kedua, organization should be evaluation, resource in other uncount with change in strategy, goals, and external influence. Yang ketiga, in general, three elements organization evaluation to be project including outsourcing and collaboration. Lalu strategi komersial teknologi yang efektif. Yang pertama, inovasi kebutuhan. Contohnya memahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, pengembangan teknologi. Merancang solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga adalah komersial strategis. Mengimplementasikan strategi pemasaran dan penjualan yang efektif. Dan lalu kolaborasi pemerintah, industri, dan akademis. Yang satu, pemerintah menyediakan kebijakan infrastruktur dan insentif dan untuk mendorong inovasi. Yang kedua, industri mengkomersialkan dengan mengimplementasikan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing. Dan yang ketiga, akademik melakukan penelitian dan pengembangan teknologi multi serta menyiapkan talenta. Etika dan implementasi sosial. Yang pertama, transparansi algoritma. Memastikan algoritma mengambil keputusan yang adil dan tidak memihak.
privasi individu dan pengelolaan data yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, distribusi manfaat. Memastikan manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Dan kesimpulan dan rekomendasinya adalah teknologi komersial strategis industri 4.0 and society 5.0 menawarkan banyak peluang, namun juga membutuhkan kolaborasi dan pemikiran yang cermat untuk mengatasi tantangan etika dan sosial. Dan pendekatan yang seimbang, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya. Sekian dari saya hasil presentasi dari Industri 4.0 dan Society 5.0. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.